Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berkembangnya zaman, muncul berbagai pembaharuan dari teknologi terkini. Perkembangan teknologi yang pesat tersebut memberikan pengaruh yang masif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari perekonomian, politik, sosial budaya, hingga pendidikan. Fenomena ini akrab disebut dengan istilah Society 5.0, di mana masyarakat dituntut untuk berlari mengikuti zaman, terutama bagi generasi muda atau generasi Z. Lahir dari hiruk-pikuk kehidupan yang serba canggih seperti sekarang, menuntut generasi Z untuk canggih pula. Untuk itu, penting bagi mereka dalam menguasai bahasa Inggris. Perkenalkan, saya Adila Isania Mufidah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya dengan judul Pentingnya Bahasa Inggris bagi Generasi Z di Era Society 5.0. Munculnya pembaharuan masyarakat menjadi canggih ini membawa masyarakat dari berbagai belahan dunia untuk berkaca bahwa pembaharuan ini bukan hanya terjadi di Jepang, di mana Jepang adalah negara yang memunculkan Society 5.0, namun juga terjadi di seluruh dunia. Contoh yang sudah ada sejak lama adalah kehadiran e-commerce. Adalah sebuah pembaharuan yang menuntut masyarakat untuk bisa berbelanja melalui robot kecil yang dikenal dengan sebutan smartphone. Karya ilmiah ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari Society 5.0. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui pentingnya bahasa Inggris bagi generasi Z. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui relevansi yang timbul diakibatkan fenomena Society 5.0 bagi generasi Z. Maka, timbul beberapa pertanyaan mengenai masalah bagi generasi Z untuk menghadapi era Society 5.0 dengan bantuan kemampuan bahasa Inggris. Hal ini dapat dimulai dari mengetahui pengertian lebih mendalam dari Society 5.0. Selanjutnya, membahas pentingnya menguasai bahasa Inggris bagi generasi Z. Kemudian membahas relevansi yang timbul akibat fenomena Society 5.0 bagi generasi Z. Terdapat 2 manfaat dari artikel ilmiah saya, yaitu bagi generasi Z dan bagi tenaga pendidik. Yang pertama, manfaat untuk pemuda generasi Z yaitu timbul kesadaran akan pentingnya bahasa Inggris dalam menghadapi tantangan zaman, yaitu era Society 5.0. Kemudian, manfaat bagi tenaga pendidik adalah agar dapat dijadikan tolak ukur bagi tenaga pendidik dalam mengasah kemampuan bahasa Inggris pemuda generasi Z ini. Pertama, mari kita cari tahu dahulu mengapa harus bahasa Inggris. Hampir di semua kehidupan manusia dalam dunia internasional, bahasa Inggris memiliki peranan yang sangat dominan sebagai bahasa internasional di antara bahasa internasional lainnya. Sudah hal yang lumrah melihat banyaknya penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di era masyarakat canggih ini. Kita bisa lihat dominasi dari bahasa Inggris sudah ada sejak lama. Di sini, izinkan saya untuk menyebutkan beberapa poin peranan bahasa Inggris menurut Gladwell yang dipaparkan pada tahun 1997. Poin yang pertama, bahasa Inggris sebagai bahasa pertama digunakan di 43 negara. Yang kedua, bahasa Inggris sebagai bahasa kedua digunakan di 63 negara. Poin ketiga, bahasa Inggris mengalami transisi dari statusnya sebagai bahasa asing menjadi bahasa kedua di 19 negara. Poin keempat, ada sejumlah 750 juta orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Poin kelima, jumlah buku yang terbit di dunia selama ini sebagian besar diterbitkan dalam bahasa Inggris. Poin yang keenam, ada sejumlah 60 negara yang menerbitkan buku dalam bahasa Inggris. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, data ini dipaparkan pada tahun 1997, di mana hal ini dapat membuktikan bahwa sejak lama bahasa Inggris memiliki peran sebagai alat yang krusial dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya dapat mengatakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bahasa Inggris adalah pemuda generasi Z. Merekalah yang lahir di tahun 1997 sampai 2010, di mana kini berusia 25 sampai 10 tahun. Merekalah yang lahir berdampingan dengan teknologi dan sudah terbiasa menggunakan teknologi terkini untuk membantu kehidupan sehari-hari. Sebuah studi oleh Goldman Sachs menemukan bahwa hampir setengah dari generasi Z terhubung secara online selama 10 jam sehari atau lebih. Studi lain menemukan bahwa 1/5 dari generasi Z mengalami gejala negatif ketika dijauhkan dari perangkat smartphone mereka. Hal ini membuktikan
bahwa generasi Z tengah menghadapi tantangan zaman yaitu era Society 5.0. Maka, mari kita membahas lebih mendalam mengenai Society 5.0. Society 5.0 pertama kali dikemukakan oleh pemerintahan Jepang dikarenakan menurunnya fertilitas di Jepang sehingga pemerintahan menjadi awas terhadap masa depan Jepang. Oleh karena itu, Jepang meningkatkan kecanggihan dalam bermasyarakat melalui pengembangan teknologi berskala besar. Berbagai robot diciptakan untuk membantu kelangsungan hidup, mulai dari petani sampai mendidik pelajar dengan menggunakan robot. Konsep utama Society 5.0 ini adalah berpusat pada manusia atau human-centered dan berbasis teknologi atau teknologi based. Adanya konsep Society 5.0, maka kecanggihan robot dapat menggantikan kecerdasan manusia. Hal ini menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan mengendalikan dan menggunakan teknologi dengan baik. Robot-robot yang ada dengan sistem teknologi canggih ini dibuat untuk membantu kelangsungan hidup masyarakat, bukan untuk menggantikan eksistensi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, era ini disebut dengan era Society 5.0 karena pusat dari era saat ini adalah masyarakat itu sendiri. Saya telah melaksanakan penelitian untuk mengetahui pentingnya bahasa Inggris bagi pemuda generasi Z di era Society 5.0 ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, diperlukan sampel dari pemuda Indonesia dalam rentang usia 10-25 tahun, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menyusun kuesioner. Dengan menggunakan teknik tersebut, maka penelitian dapat dilaksanakan lebih efisien dan sesuai dengan kondisi di lingkungan populasi. Pada 27 April 2020, saya telah membuat dan menyebarkan kuesioner online dengan 1 pertanyaan umum dan 5 pertanyaan khusus. Saya akan membahas satu persatu hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh 60 responden. Pertanyaan pertama adalah untuk memastikan bahwa pengisi kuesioner adalah pemuda generasi Z. Bisa dilihat dalam diagram di samping bahwa 100% dari 60 responden adalah pemuda dalam rentang usia 10-25 tahun. Kedua adalah pertanyaan untuk mengetahui seberapa sering pemuda generasi Z menggunakan barang teknologi dalam skala 1-4. Dilihat dari grafik berikut ini, ada 0% yang tidak pernah, 33% yang jarang, 21,7% yang sering, kemudian ada 75% yang selalu menggunakan barang teknologi. Pertanyaan ketiga untuk mengetahui banyaknya teknologi membantu generasi Z dalam skala 1-4. Dari grafik berikut, ada 0% yang tidak pernah, ada 8,3% yang jarang, 33% yang sering, dan 58% pemuda yang selalu terbantu teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan keempat untuk mengetahui seberapa sering pemuda generasi Z menemui bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa audio maupun teks dalam skala 1-4. Dari grafik berikut ini, ada 0% yang tidak pernah, ada 11,7% yang jarang, ada 51,7% yang sering, kemudian ada 38,7% yang selalu menemui bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kelima, untuk mengetahui seberapa sering pemuda generasi Z menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk audio maupun teks, dalam skala 1-4. Dapat dilihat pada grafik berikut ini, ada 6,7% yang tidak pernah, 61,7% yang jarang, 20% sering, kemudian 11,7% selalu menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan terakhir untuk mengetahui banyaknya teknologi membantu generasi Z dalam mengembangkan kemampuan bahasa Inggris dalam skala 1-4. Bisa dilihat bahwa 0% tidak pernah, 6,7% jarang, 55% sering, 38,3% selalu terbantu oleh teknologi dalam mengembangkan kemampuan bahasa Inggris. Dari pemaparan hasil penelitian tersebut, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kesadaran pemuda generasi Z akan pentingnya bahasa Inggris masih kurang. Hal ini dikarenakan pemuda generasi Z sendiri yang tidak memanfaatkan teknologi di era Society 5.0 ini yang seharusnya dapat membantu mereka untuk menguasai kemampuan bahasa Inggris. Oleh karena itu, penting bagi pemuda generasi Z untuk menguasai bahasa Inggris di era Society 5.0 di mana teknologi sudah menjadi teman sehari-hari. Pemuda generasi Z belum menyadari sepenuhnya bahwa bahasa Inggris penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di era Society 5.0 ini.
Dapat dilihat dari banyaknya pemuda yang menyadari bahwa mereka berada di era Society 5.0, di mana teknologi sangat membantu kehidupan sehari-hari, juga teknologi yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan untuk pemuda generasi Z sehingga timbul kesadaran akan pentingnya bahasa Inggris bagi pemuda terutama generasi Z agar dapat menghadapi tantangan zaman yaitu era Society 5.0. Sekaligus diharapkan dapat dijadikan tolak ukur bagi tenaga pendidik dalam mengasah kemampuan bahasa Inggris pemuda generasi Z ini. Dengan demikian, saya mengakhiri presentasi ini dengan sebuah kalimat yang dikemukakan oleh Socrates. Ilmu seperti udara, ia begitu banyak di sekeliling kita, kamu bisa mendapatkannya dimanapun kapanpun. Saya, Adila Isaini Mufidah, Never Stop Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.